Ditaklukkannya pelabuhan utama waktu itu, Banten pada tahun 1526 Masehi, adalah pukulan awal terberat bagi kekuasaan Surawisesa, yang diikuti oleh penaklukan Nusa Kalapa Jakarta pada tahun berikutnya tahun 1527 Masehi, membuat Pakuan terisolasi dari dunia luar, sehingga bantuan dari Portugis yang datang pun tidak bisa merapat memberi bantuan, karena pelabuhan-pelabuhan utama sudah dikuasai oleh pasukan Cirebon Demak, sehingga Portugis mengurungkan niatnya untuk membangun benteng di Nusa Kalapa. Karena berbagai peperangan yang terus terjadi, akhirnya Sang Prabu Surawisesa kemudian melakukan perjanjian dengan pihak Sunan Gunung Jati yang tidak akan saling menyerang satu sama lain. Pada tahun 1535 Masehi, Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa meninggal, dan tahta jatuh ke anaknya Prabu Dewata Buanawisesa atau Prabu Ratu Dewata. Ratu Dewata bukanlah seorang negarawan yang cakap, ia kurang mengerti seluk-beluk perpolitikan dan pemerintahan, sehingga kadang kebijakannya banyak bertolak belakang. Ia kelihatan alim dan berperilaku sebagai raja resi, tetapi kebijakannya justru para pendeta banyak yang menjadi korban. Berbeda dengan ayahnya, yang dikenal sebagai panglima perang yang perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat beragama. Ia melakukan upacara sunatan adat Hitan Sunda pra-Islam dan melakukan tapa puah susu, hanya makan buah-buahan dan susu, istilah sekarang vegetarian. Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa ini menurut norma zaman itu tidaklah tepat, karena raja harus memerintah dengan baik. Tapa brata seperti yang dilakukannya hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan Manuraja Sunia, seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kencana. Karena itu Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahyangan dengan sindirannya Iyatna Sangkawuri. Hayuata sira kabalik pupuasaan, artinya maka berhati-hatilah yang kemudian, jangan engkau berpura-pura rajin puasa. Meskipun hidup seperti seorang resi, justru pada zaman Prabu Ratu Dewata ini, banyak ahli agama atau pandita yang dianiaya. Dalam naskah Carita Parahyangan menceritakan hal ini, seorang pandita yang sakti dari Sumedang dianiaya. Sang pandita di Ciranjan dibunuh tanpa dosa, dan sang pandita di Jayagiri buang ke Sagara Laut, danau atau sungai besar. Rupanya penulis kisah kuno ini melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis naskah itu kemudian berkomentar pendek, Samangkanata Percinta, artinya begitulah zaman susah. Tentang Prabu Ratu Dewata, dalam naskah Carita Parahyangan secara lengkap menceritakan. Prabu Ratu Dewata, kenya etanu hilang ka sawah tampian dalam. Najalankeun kahirupan saperti raja resi, tanpa puah susu. Bisu Natal, maksudna supaya bersih, suci tina kokotor ari dikumba, disunat kutukangna, pituin Sunda eta teh. Datang huru hara, musuh lobati kanyahoan ti mana asalna, perang di Buruan Agung. Tohaan sarendet jeung tohaan Ratu Sanghyang Kasumbat. Aya pandita dianiaya, pandita di Sumedang. Sang pandita diranjang dipaehan tanpa dosa, katiban ku tapakikir. Sang pandita di Jayagiri digebruskeun ka Sagara. Aya pandita sakti taya dosana, munding rahyang ngaranna digebruskeun ka Sagara. Henteu paeh hirup keneh ngilang tanpa ninggalkeun ragana di dunia. Katelah ragana hiang kalinganja. Kulantaran eta masing iatna anu masih tinggal di tukangen kali, ulah arek hirup api-api pupuasaan. Tah kitu kaayaan zaman susah teh, Prabu Ratu Dewata lilana jadi 8 tahun kasalapana tilar dunia. Pada zaman Prabu Ratu Dewata diuntungkan karena perjanjian yang dibuat ayahnya, Prabu Surawisesa dengan penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati, sehingga di masanya nyaris tidak ada peperangan yang melibatkan kedua negara secara terang-terangan. Pada masanya perjanjian perdamaian Pajajaran Cirebon masih berlaku, sementara Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten, yang ikut juga dalam menandatangani perjanjian perdamaian Cirebon dan Pajajaran tersebut, kurang menyetujuinya karena wilayah kekuasaannya berbatasan langsung dengan Pajajaran, tetapi karena kepatuhan pada ayahnya, Sunan Gunung Jati. Tetapi ada sebagian pasukan dari Banten yang merasa kurang puas terhadap isi perjanjian tersebut,
sehingga pasukan Banten tersebut kemudian menyerang ibu kota Pajajaran, Pakuan. Ada yang mengatakan bahwa pasukan tersebut memang dibentuk oleh Pangeran Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin diyakini membuat pasukan khusus tanpa identitas resmi, yang mampu bergerak cepat. Menurut cerita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini, terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan dari musuh yang tidak dikenal asal-usulnya. Dalam menghadapi serangan tersebut, Ratu Dewata beruntung masih memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya, Surawi Sesa, dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, perwira ini masih mampu menghadapi serangan musuh. Di samping tangguhnya benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga, menyebabkan serangan Banten, dan mungkin juga dari kala Pajayakarta ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan. Alun-alun Empang sekarang pernah jadi Raja Mandala atau medan pertempuran mempertahankan sisa-sisa kebesaran Sri Baduga yang diwariskan kepada cucu-cucunya. Dalam pertempuran melawan pemberontak di ibu kota tersebut, ada dua pejabat Pajajaran yang gugur, yaitu Tohaan atau Raja Sarendet Jung Tohaan Ratu Sanghyang. Prabu Ratu Dewata berkuasa selama 8 tahun, dan tahun ke-9, ia meninggal dunia. Ketika wilayah Banten, di bawah kekuasaan Maulana Hasanuddin, telah berkembang menjadi ibu kota dan pusat kekuasaan Islam yang terpenting, melebihi saudara tuanya Cirebon, di mana ayahnya Sunan Gunung Jati berkuasa. Sehingga Maulana Hasanuddin seolah telah menjadi seorang penguasa yang independen, meskipun ia masih mengakui Cirebon sebagai pusat kekuasaannya. Karena itu konflik dengan ibu kota Pajajaran, seolah telah menjadi kebijakannya yang independen, tidak harus menunggu perintah dari ayahnya di Cirebon. Karena masih terikat oleh perjanjian yang dilakukan oleh ayahnya, dan juga diikuti oleh dirinya, sehingga Maulana Hasanuddin tidak bisa menyerang secara terbuka ke ibu kota Pakuan. Meskipun konflik tetap ada, dan kadang ia sendiri selalu melakukan serangan mendadak, meskipun secara diam-diam, seperti yang dilakukannya ketika Prabu Ratu Dewata masih hidup. Sedang di pihak Pakuan Pajajaran, pada tahun 1543 Masehi, terjadi suksesi kekuasaan. Prabu Ratu Dewata meninggal dunia, diganti oleh anaknya, yang bernama Ratu Sakti. Dengan demikian, Ratu Sakti merupakan raja yang ketiga, raja yang ia hadapi, dalam masa kekuasaannya di Banten. Dalam naskah carita Parahyanga kekuasaan Ratu Sakti diungkapkan sebagai berikut. Digantiku sang Ratu Sakti sang Mangabatan, di Tasik kenya eta anu hilang ka pengpelengan. Lilana jadi ratu 8 tahun, lantaran ratu lampahna cilakaku awewe. Larangan tika luaran yeungku indung terah, mindeng mayahan jalma tanpa dosa. Ngarampas tanpa ras-rasan, hanteu hormat kakolot, nahina pandita. Ulah diturut kunu panduwi, lampah ratu kituman. Tah kitu riwayat sang ratu teh. Sang Ratu Sakti sang Mangabatan menjadi Raja Pajajaran keempat, menggantikan ayahnya Ratu Dewata, yang memerintah dari tahun 1543 sampai dengan tahun 1551 Masehi. Ia berkuasa di saat yang tidak menentu. Ancaman dari Banten dan juga Cirebon telah membuat masyarakat Pakuan dan Pajajaran pada situasi yang tidak menentu. Ia berbeda pendapat dalam mengatasi pemerintahannya yang tidak menguntungkan itu. Untuk mengatasi yang ditinggalkan oleh Ratu Dewata yang bertindak serba alim, ia bersikap sebaliknya. Ia bersikap keras bahkan cenderung kejam dan lalin. Penulis carita Parahyangan melukiskan raja ini, banyak rakyat dihukum mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali. Di samping lalim terhadap rakyatnya, ia juga membuat perpecahan di kalangan istana Pakuan. Ia dikecam bukan karena kebijakannya saja, tetapi karena ia dianggap melanggar undang-undang yang menjadi dasar dalam perkawinan di kalangan istana. Raja telah melakukan pelanggaran yang sama dengan Dewa Niskala, yaitu mengawini istri larangan tika luaran, yaitu dengan mengawini pengungsi yang sudah bertunangan. Konon masih ditambah lagi dengan berbuat skandal terhadap ibu tirinya, yaitu bekas selir ayahnya. Karena itu kemudian ia diturunkan dari tahta kerajaan.
Ia hanya beruntung karena waktu itu sebagian pasukan Hasanuddin dari Banten dan Fatahillah sedang membantu Sultan Trenggono menyerbu Pasuruan dan Panarukan. Setelah meninggal, ia kemudian dimakamkan di Pempelengan. Setelah diturunkan dari tahta, kemudian para pembesar istana di Pakuan mengangkat Sang Nilakenda atau Tohaan di Majaya. Ketika eksistensi Banten mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Maulana Hasanuddin, justru di pusat kerajaan Pakuan sedang mengalami degradasi kekuasaan yang akut. Pada tahun 1551 Masehi terjadi suksesi kekuasaan karena rajanya diturunkan secara paksa, sehingga Maulana Hasanuddin menghadapi raja keempat dari Pakuan Pajajaran, Sang Nilakenda atau Tohaan di Majaya. Berkuasa tidak banyak membawa perubahan dalam sikapnya berkuasa. Ia sendiri seolah kebingungan dalam melakukan kebijakannya, malah terjebak pada poya-poya. Sedang di lain pihak, Maulana Hasanuddin dari Banten seolah sedang melakukan serangan besar-besaran ke negeri-negeri yang masih dikuasai oleh Pajajaran. Putra dari Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf telah menjadi panglima perang dari Banten yang sangat ditakuti oleh pasukan-pasukan Pajajaran. Tentang kekuasaan Sang Nilakendra yang berkuasa di Pakuan diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan. Tohaan di Majaya eleh perang, lantaran kitu hantu cicing di Kadator, manahna nunipta Sang Hyang Panji, ngendahan Kadaton, dibalik diatur mirupa taman mihapitkeun panto larangan, nu ngawangun bal bobot 17 jajar, diukir di parada diwujudkeun rupa-rupa carita. Dina zaman jalma sajagat hantu ngalaman kajahatan, disebutna zaman kaeta. Hantu wahaya nu ngajadikeun ancurna jagat. Dina zaman Dopara, zaman Parunggu, saterusna diganti ka zaman Kali, zaman Brusi. Sang Nilakendra, dilantarankeun lila tuing, dina kasenangan, ngumbar hawa nafsu. Bogana anak, kana hatanagius kaanjikan kurakadaye, nya nurunkeun pertapa, incu pateterian. Inuman keras dianggapna saperti kai wujudna godaan nafsu, jelema nu ngahumareuk barang hakan, teu gumbira lamun teu pepelakan. Lila ratu ngalajur nafsu dina barang dahar, teu nurutkeun adat kabiasaan, anggone ngumbar kasenangan borak-borak dan anggap saluyu jiung kabung haranana. Lilana jadi ratu genep 12 tahun. Ratu Nilakendra naik tahta sebagai penguasa Pajajaran yang kelima. Pada saat situasi kenegaraan yang tidak menentu, dan frustasi telah melanda ke segala lapisan masyarakat. Frustasi di lingkungan kerajaan lebih parah lagi, ketegangan menghadapi serangan dari musuh yaitu dari Banten, Cirebon, dan Demak yang datang setiap saat telah mendorong raja dan para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra, di samping itu sikap poya-poya raja terhadap makanan, pembangunan karaton, dan teman-teman. Pada masanya Maulana Hasanuddin sering melakukan penyerangan terhadap kerajaan Pajajaran dengan melibatkan anaknya, Maulana Yusuf. Prabu Nilakendra banyak mengalami kekalahan dalam peperangan, sehingga sang Prabu meninggalkan keraton Pakuan dan dibiarkan nasibnya berada pada penduduk dan para panglima dan para prajurit yang ditinggalkan. Dan ia sendiri meninggal pada tahun 1567 Masehi, dan ia digantikan oleh anaknya, yang bernama Prabu Nusa Mulia atau Prabu Surya Kencana.